Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat datang di grup kami dari Cianjur. Pada hari ini, Kamis 4 Februari 2021, sesi ketiga, dengan host saya sendiri, Opik Wicahyadi, sebagai praktisi pendidikan di bidang bahasa Inggris, dan yang sebagai moderator itu Ibu Rina Handayati dari SMA Putra Jawa. Dan untuk hari ini kita ada Bapak Sandi Abdulgani dari SDN Taribu Cipanas. Tadi itu saya sudah memperkenalkan petugas yang akan bertugas hari ini. Tanpa menunggu lama-lama lagi, untuk mempercepat waktu, saya serahkan waktunya ke moderator, Ibu Rina. Mangga Ibu Rina. Baik, terima kasih Pak Sandi yang berlaku sebagai hari ini mendapatkan tugas sebagai host. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu Guru juga Ananda di ruang kami. Hari ini adalah sesi ketiga untuk perform tanggal 4 Februari tahun 2021. Dan kami adalah kelompok atau ketiga dari Cianjur. Kita hari ini akan mempresentasikan tentang sniffing tool, masih untuk yang part 2 dengan Pak Sandi Abdulgani dari SD Taribu Cipanas Cianjur. Beliau adalah seorang guru yang sangat energik dengan hobi naik gunung ya Pak ya? Iya. Dan juga plus dengan hobi rebahan katanya. Begitu. Baik Pak, tanpa untuk mempersingkat waktu lagi, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari beliau. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator Ibu Rina Ratnasari dari SMA Putra Juang ya. Oke, langsung saja untuk materi kali ini saya share dulu ya, sebentar ya. Nah, sudah terlihat ya di sini untuk sesi 3 ini saya akan berbagi trik mengenai Google Form part 2, yaitu trik menulis simbol matematika di Google Form ya. Nah, langsung saja next. Nah, di sini ada 2 aplikasi yang ada 2 aplikasi yang biasa saya pakai untuk menulis simbol matematika di Google Form. Nah, di sini ada Hipatia, merupakan add-on dari Google Form itu sendiri, dan Equatio yang merupakan extension di Google Chrome ya. Namun di sini saya akan lebih fokus ke Equatio. Kenapa lebih fokus di Equatio? Karena ini aplikasi yang sering saya gunakan ketika membuat soal yang ada di Google Form. Oke, ini untuk sistematika penulisan soal ya. Ini nggak usah. Mungkin rekan-rekan juga sudah pada tahu ya untuk sistematika penulisan soal di Google Form ya, biar nggak pusing nantinya ya. Jadi harus bikin dulu sistematikanya ya. Oke, langsung saja ya kita praktek bagaimana cara membuat soal, menulis simbol matematika di Google Form. Oke, kita lanjut. Kita masuk dulu di ini ya. Oke, kita masuk di Google Drive. Nah, kita masuk ke Google Drive kita. Kalau yang masih bingung bagaimana caranya masuk ke Google Drive, saya percaya udah pada tahu ya. Nah, di sini kita tambahkan menu di sini ya, di Google Chrome-nya itu. Ini saya close aja dulu ya.
Ini menu di sini kita masuk ke tanda yang ini ya, Google, aplikasi Google. Nah, kita masuk ke Google Drive. Oke, udah masuk di Google Drive ya. Kita tunggu. Saya sudah masuk ke akun Google ya, ini ceritanya. Nah, di sini ada menu baru di sini dan tanda plus di sini, kita klik di sini seperti biasa. Oke. Menu Google Formulir, kita klik di sini formulir kosong ya. Oke. Formulir kosong. Nah, sebelum ke pembahasan apa itu Equatio dan Hipatia, bisa rekan-rekan dan Ananda lihat sendiri, lihat di Google Form saya, mungkin ada yang aneh ya. Nah, mungkin ada juga rekan-rekan yang sudah pada tahu ya. Di sini ada simbol yang berwarna biru, simbol sigma. Nah, ini saya menggunakan extension Google Chrome Equatio ya. Nah, namun sebelum ke Equatio, kita setting dulu ya, karena kita akan membuat soal, kita setting dulu ke mode soal. Oke, seperti biasa untuk untuk setelan soal, untuk umum kita kosongkan di sini. Untuk presentasi kita di sini tampilkan status progres saja, biar siswa bisa tahu ya sejauh mana dia menjawab soal. Dan yang ketiga quiz. Oke, kita klik di sini, jadikan ini sebagai quiz ya. Terus di sini responden dapat untuk rilis nilai. Oke, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman ya. Terus responden dapat melihat untuk jawabannya, kita hilangkan kliknya di sini, hilangkan tanda centangnya ya. Oke, kita simpan. Ini kita sudah masuk ke mode soal. Oke, mode soal ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas, tidak akan menuliskan contoh soal PG, contoh soal ini, contoh soal isian singkat, dan contoh soal esai ya. Di sini saya hanya akan menuliskan satu jenis contoh soal saja, satu bagian soal saja, yaitu bagian soal isian singkat ya. PG jadi esai nggak saya tulis ya. Oke, langsung saja ya. Kita membahas bagaimana cara menginstal Hipatia di Google Form. Oke, kita bisa Bapak Ibu Ananda sekalian lihat di sini, kita ada tanda di sini ya, ada tanda titik 3 ini. Kita klik di sini. Oke, kita tambahkan add-on di sini ya, add-on. Bisa dilihat ya, add-on. Sebentar saya ini kan dulu ini ya. Add-on. Nah, di sini add-on kita tulis di sini Hipatia, pakai Hipatia ya. Oke, kita enter saja. Oke, nah di sini sudah muncul ya, Hipatia for Google the Smart Math Editor. Oke, kita klik saja langsung di sini. Nah, ini karena bisa Bapak Ibu sekalian bisa langsung install di sini ya. Ini untuk bisa selain Google Form, bisa untuk juga Google Doc sama Google Slide ya. Nah, kita Ibu Bapak Ibu semua kita bisa install langsung di sini. Nah, namun yang saya bahas pada kesempatan kali ini bukan Hipatia, tetapi Equatio. Nah, oke, kita buat saja ini ya. Silakan Bapak Ibu dilanjutkan untuk menginstal di rumah, di komputer masing-masing ya. Oke. Nah, untuk menambahkan Equatio extension, nah kita klik tab baru di Google Chrome. Kita tulis di sini Equatio. Oke. Enter. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini ada Equatio. Kita klik saja di sini. Oke, nah di sini ekstensi ya. Keterangannya ekstensi. Nah, di sini karena saya sudah menambahkan ekstensinya di Google Chrome, jadi di sebelah kanan atas ya di sini. Di sini saya menunya berubah jadi hapus dari Chrome ya. Tapi nanti kalau yang belum ditambahkan, ini add to Chrome biasanya ya. Tambahkan ke Chrome. Oke ya. Nah, nanti jadi Bapak Ibu kalau setelah
ini menambahkan equation ini, silakan komputernya di restart dulu ya. Di restart, baru setelah di restart silakan masuk lagi ke Google Form dan setelah itu bisa Ibu lihat di Google Form Ibu sudah ada tanda seperti ini ya. Oke. Ada Pak bisa ya? Semuanya ya. Oke. Kita langsung saja kita klik di sini di tanda Gina, Pak J masuk. Oke, kita langsung saja klik di sini ya di insert math. Oke. Ini saya pakai equation. Kita klik di sini. Nah, di kiri bawah ini nanti akan muncul equation. Nah, seperti di tampilan di sini ya, equation. Terus ada di sini equation editor, ada LaTeX editor, ada graph editor, ada juga handwriting, ada speech input ya, equation mobile ini untuk di HP. Nanti kalau anak-anak disuruh mengerjakan soal, nah pasti harus ada aplikasi equation-nya juga ya. Nah, misalkan mau mengerjakan di HP, maka di HP-nya juga harus ditambahkan equation extension ya. Di sini ada insert math space, di sini ada screenshot reader, ada juga system tool. Di sini ada lengkap ya. Ada periodic table, ada kalkulator, dan ada molecular viewer. Namun di sini kita hanya akan kita hanya akan memakai ini saja ya untuk sementara karena kan waktu ya. Misalkan di sini kita akan menuliskan sebuah soal. Tadi udah langkah pertama klik dulu di sini di logo equation di equationnya langsung ada muncul yang ini ya. Nah, kita klik equation editor. Kita klik di sini. Nah, di sini kita langsung mengetikkan soal kita ya. Nah, cara mengetikkannya gimana Pak? Kan ada tombol itu ini ya, banyak ada banyak simbol matematika itu. Kita bisa pilih di sini. Nah, di sini ada menu general seperti ini tampilannya. Terus ada menu simbol juga. Oke, simbol di sini banyak ya. Ada simbol vektor, ada simbol macam-macam ya di sini ya. Ada simbol vektor, ada pecahan, ada kurang lebih dari, sama dengan, ada beta, ada alfa, dan lain-lain ya. Nah, terus di sini juga ada layout. Layout ini terdiri dari berbagai macam juga ya, sama ya. Ada matrik untuk membuat soal matrik ya. Sudah banyak juga ya di sini. Nah, terus bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada formula ya. Formula ada banyak juga ya, formula di sini ada integral, ada banyak ya di sini ya. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Namun ada sigma juga ya. Namun di sini karena waktunya sangat terbatas ya. Jadi saya hanya akan memberikan beberapa contoh soal yang menggunakan simbol matematika yang mudah ya. Oke, kita lanjut saja. Misalkan untuk nomor 1 saya pilih soal pecahan ya, karena di sini saya kebetulan juga saya bertugas di sekolah dasar juga ya, mengajar di kelas 6 kebetulan. Nah, kita di sini pilih fraction. Oke, kita klik di sini. Misalkan saya buat soal 2/3 ditambah, misalnya kita copy aja lagi di sini, nggak usah kembali ke sini ya. Kita copy aja biar cepat karena ini soalnya pecahan. Tambah misalkan ini hapus aja dulu, 3/4 misal kita bikin soalnya ya. Atau mau ditambahkan juga di sininya boleh 1/2/3 misal ya, kita pakai arah ya. Nah, ini untuk memindahkan si kursor ini pakai mouse bisa, pakai arah panah juga bisa ya. Kita misalkan
1 2/3 ditambah 1 3/4 ya, boleh juga ya seperti ini ya. Oke, saya hapus saja dulu karena saya akan menggunakan soal ini. Kita klik sama dengan dan kita pakai titik-titik. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membuat soal seperti ini, kita lihat ke kanan bawah kita di sini ada menu insert math ya, insert math. Nah, kita klik di sini ya. Kita insert math. Oke. Kita tunggu aja. Oke, kita tunggu saja. Oh, di sini loading ya. Pak Sandi, Ya, masih bersama kami, Pak? masih. Ini saya kendala jaringan sepertinya, Bu. Oke, nah ini udah muncul ya. Ini udah muncul. Belum juga ya. Udah muncul soalnya ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Ada kendala jaringan barusan ya. Saya ada kendala jaringan barusan. Kita cek lagi. Baik, terima kasih. Kita klik di sini langsung saja balik lagi lagi ke sini. Pak Sandi sudah bersama. Kita Sudah klik bisa? di sini Echo Show. Oke. Halo, Pak Sandi. Ya, halo Bu. Cek suara saya kedengaran? Rekan. Kedengaran suara saya? Bu? Suara saya kedengaran, Bu? Suara saya kedengaran? Yang menunggu. Sudah? Bisa? Oke, iya Pak, silakan. Oke. Nah, saya balik lagi ya, saya ulangi lagi ya. Oke, kita karena ini langsung ke soal ya. Oke, kita klik di sini simbol Echo Show. Kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul ini ya, muncul menu Echo Show. Oke ya, menu Echo Show. Kita langsung saja klik di sini, Equation Editor. Oke, di sini ya. Seperti tadi kita langsung menulis soal di sini. Kita klik dulu, ada beberapa menu soal ya. Ada umum, general, ada simbol, ada layout, ada formula. Nah, di sini karena kebetulan saya mengajar di kelas 6 SD di sekolah dasar, jadi saya akan membuat soal-soal yang ya nggak terlalu ribet simbolnya ya. Misalkan saja kita klik dulu, saya akan membuat soal pecahan ya. Kita klik di sini pecahan, nah di sini fraction ya. Di sini saya misalkan 2/3 ditambah, copy aja lagi sini ya, tinggal di copy. Misalkan 1/3 ya, 1/3. Oke, sama dengan titik-titik ya. Nah, di sini di menu kanan bawah itu bisa dilihat ada menu insert math. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Kalau soalnya sudah selesai ditulis, kita masukkan saja di sini insert math. Nah, dia nanti otomatis masuk ya. Oke, nah ini lancar ya. Oke, nah ini soalnya sudah masuk ya. Nah, ini pilih. Ini karena kita akan membuat soalnya soal isian singkat ya. Oke. Tadi 2/3 ditambah. Oke, ini sudah mode soal ya. Kita klik wajib diisi seperti biasa. Poinnya misalkan poinnya kita isi 10 satu poin ini ya. Nah, untuk opsi jawabannya bisa kita di sini ya. Ini jawaban dari ini ya. Gak usah ada opsi berarti ya. Ini jawaban ini ya. Jadi jawabannya adalah 3, bisa pakai simbol juga ya. 3/3. Kita hapus ini. Ini jawabannya 3/3. Oke, kita insert saja. Langsung. Ini opsi jawaban. Ada pakai titik-titik ya. Oke, tinggal insert saja di sini. Atau jawabannya bisa 1 ya. Atau tambah lagi pakai huruf kalau anak SD.
suka ini ya, suka nyeleneh jawabannya berbagai macam. Kita tulis 1 atau 3/3. Nah, ini suka beragam kalau anak SD itu jawabannya ya. Nah, ini udah, poin sudah, ini opsi jawaban sudah. Misalkan si anak bisa menjawabnya apa saja ya. Kita sudah pertimbangkan dari jawaban anak-anak itu ada beberapa jawaban yang mungkin akan mereka keluarkan jawabannya. Kita klik selesai. Oke. Nah, seperti ini salah satu contoh soal matematika. Satu soal contoh membuat soal simbol matematika di Google Form ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Kita misalkan mau membuat soal metrik ya. Metrik bisa kita klik di sini. Oke. Soal metrik ya. Oh, di sini di layout, sorry. Kita menu layout. Nah, di sini ada identity matrix 2x2, 3x3 atau n kali n. Ada berbagai macam ya. 2x2 double vertikal. Ada berbagai jenis dari soal metrik itu ya. Nah, cuma kita pilih yang ini aja dulu ya. Klik di sini. Misalkan di sini 2 3 misal ditambah, kalau sama metriknya 2x2 tinggal copy aja, atau kalau berbeda bisa di enter ya. Kalau mau menambahkan ini bisa di enter lagi ya. Sini 2 kali, misal ini 0, 2 kali 3 atau 3 kali 2 bolehlah, ini tinggal di enter saja. Tapi cuman saya menggunakan 3 kali 3. Oke, ini misalkan 3, saya balik ya. Ini contoh saja. 3, ini 2, ini 2. Oke. Balik lagi, ini soalnya sudah beres. Kita tulis sama dengan titik-titik. Oke ya. Nah, lanjut ke, balik lagi ke sini ya. Insert math. Nah, di sini ya, di pojok kanan bawah. Oke. Kita langsung tinggal insert math ya. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Nah, kalau mau pilihan ganda juga nggak apa-apa, tinggal nanti opsinya tinggal dipilih lagi ya. Tinggal ditulis opsi jawabannya. Namun karena balik lagi karena waktu yang kurang memungkinkan, jadi saya di sini cuma menulis jawaban singkat saja. Kita pilih jawaban singkat saja ya. Untuk ini soal jangan lupa di sini klik wajib diisi, dan untuk kunci jawaban, untuk poin juga kita klik lagi. Kita klik di sini untuk mengisi poin itu tadi berapa ya? Saya lupa lagi berapa poin yang ini. 10 poin ya. Kita klik lagi di sini. Ini 10 poin juga. Ini 10 poin juga ya. Oke, kita tambahkan jawaban ya. Opsi jawaban kita. Kunci jawabannya ya. Misalkan jawabannya, boleh nggak salah. Kita hapus dulu yang ini. Nah, kita klik misal jawabannya. Ini untuk SMA ya. Soal SMA, kita klik misalkan ini aja biar cepet ya. Oke, kita insert math. Misal ini misal ya jawabannya ya. Ini saya nggak, soalnya nggak dihitung penjumlahan metriknya ya. Ini saya ngasal saja penjumlahannya. Ini contoh untuk membuat kunci jawaban. Oke, kita insert. Nah, udah ada. Ini opsi jawabannya. Kita tinggal klik selesai saja. Oke, mungkin Bapak Ibu ini materi mengenai Google Form 42 trik menggunakan menulis simbol matematika di Google Form. Sorry ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu mungkin lebih paham, lebih familiar dengan Google Form. Ini hanya berbagi trik saja. Saya
semoga bermanfaat ya. Di sini kalau mau berkirim juga soal atau mau di sini mau dicek dulu, nanti bisa temanya bisa disesuaikan. Di sini untuk tema matematika misalkan kita warnanya warna biru, warna temanya, oke bisa. Kalau matematika identik dengan warna biru ya. Untuk ininya juga bisa kita klik di sini di opsi tema ini ya, yang ini pilih gambar. Kita misalkan mau pilih yang apa ya? Oke, pilih yang ini boleh. Kita tinggal sisipkan ya. Nah, di sini nanti kelihatan temanya biar lebih menarik anak-anak ya. Nah, oke, ini untuk pratinjau apabila kita mau mencoba mengerjakan soal ini terlebih dahulu sebelum diserahkan ke anak, bisa klik di sini ada yang gambar mata ini di sini ya, di pojok kanan atas. Oke. Nah, saya klik ya. Tuh muncul ya. Nah, di sini jadi kita bisa coba terlebih dahulu ya soalnya ya. Soalnya ini menu progres tadi ya. Progres di sini bisa kita close aja ya. Nah, terus juga selain ini, oke, selain ini, nah kita untuk menyalin soal itu bisa ini ya, ini soal. Nah, kita untuk mengirimkan itu ada berbagai versi soal tersebut. Nah, ini untuk ke siswa itu pakai yang ini ya, klik link ini. Nah, perpendek link. Nah, kita bisa salin linknya dan dibagikan ke anak. Namun, jika kita ingin berbagi soal dengan guru-guru lain atau teman kita klik di sini ya. Nah, di sini klik yang gambar amplop surat ini, kita tambahkan kolaborator ya. Yang paling bawah di sini ada tambahkan kolaborator. Nah, di sini bisa menambahkan. Jadi kita bisa sharing ke teman-teman kita mengenai soal Google Form yang kita buat ya. Misalkan tambahkan, bisa klik di sini siapa ya, email ya. Nah, misalkan Android super whatsapp.com ini ada yang emailnya sudah otomatis ya. Misalkan di sini ada banyak ya. Ini teman-teman saya Abimak ya, Abah Rapi di sini, atau guru-guru penggerak di sini ya, layanan PPG juga bisa ditambahkan ke teman-teman kita ya. Kita tinggal klik emailnya saja di sini. Lalu setelah ditambahkan email, kita klik selesai. Nah, ini cara berbagi soal dengan guru lain ya. Mungkin si guru tersebut membutuhkan soal tapi malas nulis ya. Jadi malas nulis, dia minta soal ke kita. Nah, ini cara ininya ya. Oke, kita klik selesai saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja trik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bukan saya menggurui, hanya berbagi trik saja. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah familiar dan sudah lebih ahli dari saya dalam Google Form. Oke, waktu saya kembalikan ke Ibu Rina, ke moderator. Mangga Ibu Rina, silakan. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sandi atas materinya yang sangat bermanfaat sekali untuk kami pada guru di sini. Silahkan Bapak dan Ibu juga Ananda, presensi sudah kami share di kolom chat, silahkan untuk diisi. Begitupun jika ada pertanyaan, boleh silahkan tulis di kolom chat, kami menunggu. Baik Pak Sandi, sambil menunggu saya ada pertanyaan nih Pak. Oke, boleh silahkan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tadi kan kolom Apa? Tadi untuk kolom kolaborasi itu kan bisa untuk mengedit antara Bapak dengan rekan sesama guru. Ya. Bagaimana kalau kita membuat soal yang metodenya itu untuk kerja kelompok misalkan. Jadi kita membuat soal, terus soal itu dikerjakan satu kelompok. Bisa nggak?
cara pengerjaannya Maksudnya itu untuk- seperti tadi kolaborasi untuk pengeditan Untuk gitu. ke siswa, Seperti untuk itu. ke... Silakan Pak. Terima kasih. Oke. Iya, untuk siswa, jadi siswanya ngerjainnya kerja kelompok, jadi mereka bisa bagi-bagi, misalkan nomor 1, nomor 2 siapa, atau bisa saling mengedit, bisa salah jawabanana dijelaskan ku rerencanganana gitu Pak Ginten Pak. Biasa tuh Pak. Bisa sih sebenarnya Bu ya, untuk itu kalau misalkan emang soalnya untuk kelompok, jadi kita share aja itunya ke email si anaknya gitu ya. Nah tapi kalau untuk soal yang perorangan, saya sarankan cukup bagikan link pembuatan soalnya saja ya. Jadi kalau misalkan kita bagikan kolaborasikan seperti itu, nanti kalau untuk soal pribadi ya, jadi anak bisa saling nyontek ya. Tapi kalau mau mau seperti itu kerja kelompok, soalnya untuk kelompok bisa di share, tapi menuliskan tadi dimasukkan alamat email si anaknya. Jadi kita bisa share ke anak soal tersebut ya. Oke, mungkin itu jawabannya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau saya simpulkan berarti memang boleh atau bisa ya Pak ya, Bisa. pengerjaan satu itu. Ada pertanyaan ini Pak dari Pak Oke. Katanya Oke, ini ya ada pertanyaan ya. ya, pertanyaan dari Pak Oke. Apakah bisa langsung hasilnya keluar setelah menjawab? Bisa Pak. Oke, kita klik saja di sini, saya share dulu ya, sedikit ya. Tuh, tadi saya sudah jelaskan di awal mengenai setting soal ya. Jadi ke mode soal ya. Berubah ke mode soal. Nah, di sini presentasi ada juga, di sini tampilkan status progres. Ini di menu quiz ya. Oke. Ini jadikan ini sebagai quiz misal gitu ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Quiz, jadikan ini sebagai quiz. Ini udah jadi ya quiz ya. Nah, sini untuk rilis nilai di sini yang ada dua pilihan, ada dua opsi ya. Yang pertama, setelah anak mengerjakan itu bisa langsung rilis nilai. Atau misalkan, pilihan yang kedua, kita ragu-ragu dengan jawaban anak, nah bisa kita klik di sini. Yang opsi yang kedua, di sini nanti setelah peninjauan manual. Jadi kalau ini peninjauan otomatis, klik di sini. Kalau ini peninjauan manual. Jadi kalau misalkan kita pilih di sini, si anak belum bisa melihat skor dia atau nilai dia setelah selesai mengirim soal ya. Nah kalau di sini, kalau pilih yang atas, si anak bisa langsung melihat nilainya. Oke, mungkin itu jawabannya ya. Iya, terima kasih. Bagaimana Pak Oke? Sudah oke jawabannya katanya. Terima kasih. Di sini Pak, ada lagi nih, mungkin ini satu pertanyaan dari Pak Sarif. Apakah bisa langsung diekspor dari MS Word atau MS Excel? Oke, kita share lagi ya. Kita share lagi. Oke. Ini untuk respon ya, mungkin ya. Kita share-nya untuk respon. Di sini harus ada ini no respon ya. Nah, klik di sini. Kalau sudah ada anak yang menjawab, ini berarti ada beberapa, misalkan ada angkanya nggak 0 ya, di sini 0 tanggapan. Ini belum ada yang menjawab ya. Nah, di sini kalau sudah ada yang menjawab soal anak itu mungkin ada sampai 1, 2, 3 sampai sejumlah anak yang ada. Nah, di sini kita bisa melihat hasil anak, bisa mengekspornya ke sini ya. Nah, di sini ada cetak semua tanggapan atau semua jawaban anak, atau juga kita bisa membuat screenshot dari jawaban dari soal-soal tersebut ya. Kita klik di sini.
spreadsheet baru, ini formulir tanpa judul, ini bisa di rename ya. Kita klik buat ya. Ini ke baru ya. Nah, di sini nanti untuk skor, di sini ada timestamp, ada email address, ada skor, pertanyaan tanpa judul di sini ya. Mungkin nanti ada jawaban-jawaban, bukan mungkin ya, nanti ada jawaban-jawaban si anak ya. Di sini muncul ya. Kalau misalkan jawabannya ada tanggapan. Oke. Nah, terus kalau si soal ini ditulis ke Excel, ke Word, mungkin saya belum pernah mencoba ya, tapi di sini kita bisa membuat salinan ya. Tapi kita bisa langsung, kalau misalkan si soalnya ini mau langsung di dalam bentuk hard copy, kita bisa langsung di print aja ya. Kita tinggal klik Ctrl V. Nah, gitu ya. Saya belum mencoba ya, Kang Sarip. Belum mencoba, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Kang Sarip ya. Bisa diklik di Ctrl P dan simpan dalam bentuk PDF. Ini kebetulan saya keyboardnya error. Keyboardnya error ya pas Kang Sarip ya. Nah, ini Kang Sarip teman saya. Oke, klik di itu ya, seperti tadi Ctrl P untuk print, nanti klik di save-nya dalam bentuk PDF, nanti baru bisa di print. Namun bentuk soalnya ya belum ini ya, masih seperti ini ya. Saya belum mencoba ya soalnya ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jawab. Jadi yang bisa kita print dalam bentuk Excel itu hanya jawaban dari anaknya saja ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin Bu Rina? Untuk saat ini di kolom chat, baik, waktu juga mungkin sudah hampir mendekati akhir Pak. Mungkin kita cukupkan sampai sekian. Materi hari ini dari Pak Sandi Abdul Ghani dari SD Tarigu Cipanas Cianjur, bahwa ternyata untuk pembelajaran sekarang ini baik dari online maupun bisa juga mungkin offline juga bisa dengan kita share nanti hasilnya dari printer ya Pak ya, kita print. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak yang Bapak dan Ibu Guru juga Ananda yang sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, pasti sangat bermanfaat Pak Sandi. Amin, amin. Sangat ya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada host. Silahkan Pak Oke. Terima kasih kepada Bu Rina dan Pak Sandi. Ya, boleh kalau bisa tepuk tangan semua. Suksesnya hari ini, materinya sudah selesai juga, sangat bermanfaat sekali. Materi yang telah disampaikan oleh Pak Sandi, juga kesimpulan tadi disebutkan oleh Bu Rina, kita bisa berkesimpulan bahwa semuanya dapat dipermudah dengan teknologi yang ada di masa pandemi ini, yang asalkan kita mau belajar dan mau mencobanya. Itu saja. Mungkin kalau misalkan di sini Bapak Ibu dan anak-anak sekalian memiliki pertanyaan yang lebih, mungkin kita bisa diskusi di luar meeting ini, kita bisa saling berbagi informasi, kita juga bisa sharing di luar. Gitu ya. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan itu kemudian tanpa Anda. Terima kasih banyak atas partisipasinya semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada waktu, ini sambil menunggu. Bisa Pak untuk Bu Gina, mungkin Pak Oke memberikan evaluasinya untuk kita. Oh iya, boleh mungkin begini ada masukan atau saran. Pak Sandi itu Parian ya, mau berbagi katanya Pak Sandi. Ya, gimana? Itu di kolom chat itu ada dari salah satu instruktur kita, Parian. Ada yang mau ditambahkan katanya, mungkin bisa dipersilahkan ya Pak. Boleh, mangga. Suaranya Pak belum masuk. Halo. Cek. Oke. Bisa dengar Pak? Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada yang bertugas kali ini, Pak Sandi, Pak Oke, dan Bu Rina sebagai host, dan Pak Sandi pemateri yang sangat bagus sekali. Dan saya mohon izin dulu nih, di sini ada instruktur Bu PJ Wilayah. Nah di sini mungkin sebelumnya mohon maaf dari kemarin saya hanya menyimak saja karena materi ini sangat bagus sekali menurut saya. Saya bukan berarti ini ya, karena sama ya Pak Sandi, saya juga masih belajar ya, kita berbagi sharing ya, mudah-mudahan tadi manfaat ini bagi yang memang yang belum tahu itu sangat bermanfaat sekali ya. Intinya kita berbagi sharing dengan manfaat Google Form yang memang di saat-saat seperti ini kita guru menggunakan seperti itu. Nah mungkin bukan berarti menambahkan ya, mungkin di sini ada Bu Gina, saya say hi dulu Bu Gina. Nah ini mungkin tambahan dari saya. Halo bukan Pak. Ya, Assalamualaikum Bu. Mohon maaf nih saya juga masih ini ya, saya baru bergabung ini dan ini. Nah untuk sekedar sharing saja, karena untuk menggunakan Google Form banyak sekali trik-trik yang kita bisa gunakan. Tadi penjelasan Pak Sandi sangat hebat sekali, sangat mantap sekali Pak Sandi, saya acungkan jempol. Nah ini untuk mungkin kita kan menurut kita materi itu sedikit, tapi bagi guru yang memang belum mengetahui sedikit pun itu sangat bermanfaat Pak Sandi. Nah bahkan terus terang di lingkungan saya, karena lingkungan saya masih ya, saya juga tinggal di Kabupaten Sukabumi Pak, tepatnya di bawah kaki Gunung Salak ya, terpencil Pak, saya di pedesaan. Nah ini tapi ya sama